Masya Allah. Gak usah, gak usah. Ya, kita sambut Pak Ustadz Ambiya Dahlan. Ini Ustadz Gadungan ya, ini Ustadz Ambiya Dahlan. Silakan teman-teman. Kita sambut. Selamat datang Pak Ustadz, selamat datang Pak Ustadz, selamat datang Pak Ustadz. Lu kesana lu bukan Ustadznya. Sini Pak Ustadz, di tengah Pak Ustadz. Nah, Rispo mikrofonnya mana? Nah, ini sebelum kita ngebahas sholat ya Pak Ustadz ya. Ini tuh pengen kasih tahu dulu apa tujuan dari ngaji ini tuh apa gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi emang waktu kita berdua itu apa ngobrol-ngobrol dulu ya Pak Ustadz ya. Iya, waktu zaman corona gitu kan. Kenapa kita bikin ngaji itu salah satunya itu kita pengen tuh apa ya, ada media atau tempat dakwah gitu ya, baik di digital maupun yang secara langsung kayak gini. Orang tuh datang ke pengajian tapi nggak takut gitu ya, maksudnya kan banyak sekarang, ntar gua dijauhin temen-temen atau apalah gitu ya. Dikiranya udah yang hijrah banget atau apa gitu. Sebenarnya nggak apa juga udah hijrah banget gitu ya. Maksudnya banyak yang karena gua ntar di sana gimana ya, gua di sana. Makanya kita bikin ini gitu ya. Karena kita pengen tuh kayak dakwah itu lebih fun lah, lebih menyenangkan gitu. Kita bosan juga. Siaran radio berdua aja. Iya, makanya kita bikin ini gitu. Dan Mas, buka celana Mas. Buka celana. Dan alhamdulillah nih juga Rispo mau nih datang nih. Jarang-jarang dia mau datang nih begini. Jadwal nih, pengajian kan tuh banyak. Pengajian di mana aja? Mulai dari subuh sampai isya lagi nanti ada. Oh, nah kan hari ini kita ngebahas tentang sholat ya Pak Ustadz ya. Nah ini kita tanya, sharing dulu dari Rispo dulu nih. Di Madinah kan dia ngisi. Yang isi apa? Isi galon. Dosen jam kirain isi ini. Soalnya ada di sana orang Indonesia yang jadi ini ya, ustadznya ya, di itu berapa itu. Ya, pengajaran. Nah ini kita ngebahas tentang sholat kok. Ini kan sharing nih dari Rispo yang dulunya jarang sholat. Sekarang itu alhamdulillah dia semenjak umroh sholat subuh teman-teman. Dia udah jalan duluan, saya lihat dari belakang itu, Rispo sholat subuh gitu. Itu gimana kok rasanya kok setelah udah sholat rutin kok? Ya gimana ya? Nggak ada beda? Ya, ada perbedaannya gitu. Jadi lebih seger badan. Nah, pagi bangun. Dari sisi situnya tuh jadi kayak sisi kesehatan lebih ya? enak gitu. Terus sama kalau dulu emang jarang sholat gua. Yeah. Cuman gua sholat doang ya enggak, sama puasa juga enggak. Tapi bukan yang parah banget gitu Bos Dan, saya tetap ingat Allah, ingat iya enggak, cuman enggak ngelakuin aja gitu sholat, cuman saya yakin gitu kehidupan sama Allah gitu. Punya anak kan? Ya, gitu. Buat contoh gitu. Ya kadang-kadang dulu tuh ya masih sholat juga gitu. Kalau lagi ada momen-momen apa gitu, saya sholat gitu. Nah sekarang mulai coba dibenerin lah gitu, karena kemarin kan habis umroh gitu, kan sholat terus tuh gitu, udah lanjutin aja lah gitu di sini. Gitu. Jadi terpaksa. Mana nggak sholat subuh di Madinah mirip? Oh iya lama. Bukan karena terpaksa gitu, sekarang udah otomatis aja. Kalau nggak sholat tuh kayak belum gitu. Belum ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholat. Jadi saya sebelum masuk pada praktek sholatnya nanti, apa sih sholat itu buat apa? Yang membedakan manusia dengan selain manusia itu dari sholat. Manusia bedanya sama monyet aja itu dari sholatnya. Ya kan? Pakai mic Mas. Benar ya? Pakai mic. Iya. Yang membedakan itu aja. Ya kalau monyet makan kan kita makan monyet makan. Kita tidur monyet tidur, kita minum monyet minum. Kita sholat monyet nggak sholat. Itu doang intinya. Yeah. Yang membedakan tuh ibadah ini. Katanya begitu.
Ya. Sholat itu dikatakan dalam satu hadis imaduddin. Nikmat itu artinya tiang. Tiang, nikmat itu tiang. Jadi bangunan tuh kalau nggak ada tiangnya, hanya sekedar dasarnya saja. Karena dasar agama itu adalah syahadat. Jadi syahadat itu pondasinya. Kemudian sholat tiangnya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu tiang agama. Kalau kita bisa mampu menegakkan tiang ini, tandanya kita menegakkan agama kita. Tapi kalau kita meninggalkan kewajiban sholat ini, tandanya kita merubuhkan agama kita. Maka ada beberapa ulama mengatakan, lu silahkan mau bercanda, mau main, ada yang mau mabok, ada yang bandel nyolong, tapi sholat terus. Sholat terus. Kenapa? Kalau nyebut nama gue. Sholat terus, jangan ditinggal, gitu kan? Ini saya lanjut nih, ini jangan terpotong nih ya. Siap, jangan Ustaz. terpotong. Maksudnya, ada beberapa guru-guru kita misalnya mengajarkan, yang penting sholat. Kenapa? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi bagaimana pertanyaannya, kok ada orang sholat terus tapi dia tetap melaksanakan kemungkaran? Sholat rajin, ngomongin orang dia rajin. Sholat rajin tapi dia gosok tuh temennya nyolong. Kalau kita ke masjid, ada sendal nih bagus nih, pakai sama dia Jumat ini. Besok Jumat depan dia ke masjid bawa sendal itu lagi, dibalikin ke masjid. Tapi dia udah ngambil sendal lain. Masih minjem seminggu. Minjem seminggu, cari lain minjem seminggu. Misalnya gosok. Gosok. Kalau gosok itu bukan bagian dari syarikah, bukan pencurian. Kalau nyuri kan orang dipotong tangan dalam Islam. Iya. Tapi kalau gosok dibalikin lagi, tadi diganti lagi namanya gosok tuh istilahnya. Ini biasanya kena taksir aja, kena hukuman biasa, hukuman ringan. Nah kita balik lagi ke sholat. Sholat, kalau dia benar-benar sholatnya, dia benar-benar yang termaktub dalam Al-Quran meninggalkan keji dan mungkar. Kenapa? Orang sholat itu bukan ibadah khafi, bukan ibadah yang sembunyi. Contoh, kalau puasa kita bahas di Gejaran Ramadan. Puasa kan ibadah yang tersembunyi, ibadah sir namanya. Ibadah yang tersembunyi. Tapi sholat, ibadah yang terlihat, bukan ibadah yang tersembunyi. Orang tahu kita sholat berapa rakaat, sholat apa? Kita tahu sholat subuh berapa rakaat? Zuhur. Mikir. Tinggal nyebut aja zuhur, mikir lama. Bukan dijawab kan lama. Asar. Asar. Asar sama kayak subuh apa sama kayak apa? Sama kayak zuhur. Maghrib. Maghrib sama kayak Maghrib, Tika. Isya. sama kayak apa? Itu. Banyak ngomong itu. Isya. Kalau zuhur di Qashar berapa? Kemarin umroh. Dua. Zuhur di zamannya sama sholat apa? Masya Allah. Maghrib di Qashar. Gak bisa. Dia mikir. Maghrib di Qashar bisa apa enggak? Nggak bisa, Bos. Jangan. Qashar itu dipotong setengah. Jangan satu setengah. Di catat sama Isa bisa. Di jamak bisa. Nggak bisa di Qashar. Oke. Tapi isanya bisa dikosong. Isanya bisa di Qashar. Bisa dua. Subuh bisa nggak di Qashar? Subuh kalau bisa jangan. Masya Allah. Kalau bisa jangan. Bukan itu bikin aturan. Emang nggak bisa. Jangan. Bukan lo yang bikin aturan. Bukan Allah. Kalau bisa jangan. Kalau lo yang bikin. Baik. Kita lanjut. Bagaimana itu tadi? Sholat itu tiang agama. Kalau kita mengerjakan agama, mengerjakan sholat, berarti kita telah mendirikan agama kita, menjejekin agama kita. Kalau kita ninggalin sholat, ngancurin agama. Karena yang membedakan ibadah kita dengan agama lain itu sholat tuh. Berbagi, zakat, berbagi. Agama lain ngajarin juga tuh. Ngajarin. Sembahyangnya ada juga, tapi secara spesifik sholat hanya punya umat Islam. Ada kan nabi-nabi terdahulu sholat sebelum Nabi Muhammad? Ada. Ada nggak sebelum Nabi Muhammad nabi-nabi terdahulu sholat? Nggak ada karena perintahnya di Isra Mi'raj. Ya kalau nggak kau jangan. Ada. Ada. Sebelumnya bahkan ada yang Nabi yang sholat sampai berapa ratus. Ya. Rakaat sehari. Ya. Ada tapi salah. Ya udah gak usah malu, sama gak maju.
Jadi sholat ini namanya syar'u man qablan. Syar'u man qablan itu syariat itu udah ada. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, syariat sholat udah ada. Zaman nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad udah ada. Namanya syar'un man qablan. Syariat apa aja sih yang udah ada sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul? Sholat udah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Kemudian zakat sudah ada zaman nabi terdahulu. Puasa udah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam puasa itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti sudah ada. Namanya syar'un man qablan adalah ilmu usul fikih. Syariat itu sudah ada. Kemudian Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, disempurnakan tuh sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Dulu sebelum zaman Nabi Muhammad, orang itu kalau tawaf dia nggak pakai apa-apa, kosong. Telanjang. Syariat Nabi, syariat umroh haji sebelum datangnya Islam itu orang dulu tawaf nggak pakai apa-apa, telanjang, bulat. Mungkin. Iya, oke ya. Tambah kita. Ini udah aman dulu. Tambahin bukit. Udah, kayaknya saya sebelah situ dah, biar condong ke sono. Ya, siap Ustaz. Biar bagus ya. Biar bagus. Jadi begitu. Agak panas sih kayaknya. Masya Allah. Kita lanjut ya. Lanjut Ustaz. Jadi sholat itu penentu apakah kita dalam posisi beriman atau tidak di sholat. Maka dalam satu hadis Rasul mengatakan, man tarakas sholat faqad kafar. Siapa orang meninggalkan sholat maka dia tergolong kufur. Kufur ada dua pendapat ulama. Kafaroh di sini bisa dikatakan kafir, yang terhijab dari hidayah, dia keluar dari Islam. Bisa juga mananya kafaroh itu kufur, dia terhindar dari nikmat Allah. Kenapa terhindar dari nikmat Allah? Karena sholat itu termasuk nikmat Allah. Inna a'tayna kalau Ustaz. apa respon? Fasol lilirab. Bika wanhar. Inna syani'aka Wal abtar. Hafiz. gila. Enaknya dalam Islam. Dapat mahkota ini. Iya. Walaupun satu ayat satu surah dong dihafal, hafiz. Artinya penghafal Quran. Hafiz. Padahal cuma 3 Ayat. dalam Al-Quran ada surah yang pendek-pendek. Surah paling pendek apa? Surah paling pendek itu ada Yang tadi. Inna atana Surah. Ada lagi. Ada yang bisa nggak? Ada yang nggak? Surah paling pendek. Ada 3 surah dalam Al-Quran. Dapat hadiah gope dari Rispo. Saya kasih. Surah apa lagi? 200 kan? Yang pertama. Yang pertama. 200 benar, Bang? Benar 200. Ya. Nah, 200 lah, ayo. Al-Asr. Coba sebutin. Ya. Ulo yang banyak. Enak juga cari duit kayak gitu ya. Ada yang tahu? Apa lagi? Al-Ikhlas coba. Tadi Al-Asr 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lah bayar kok. 3 surat. 3 Sama. Oh, 3 surat. Satu lagi. Al-Ikhlas enggak? 4. Qul huwallahu ahad. Allah Lam yalid wa lam yulad. Al-Asr. Itu tadi wal 'asr. Satu lagi. Al-Kautsar, Al-Asr, satu lagi. An-Nasr. Idza jaa an-nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Hafiz. Hafiz. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 3 surat paling pendek. Nah, kita lanjut. Yang membedakan muslim dengan non-muslim dari sholatnya. Bahkan siapa orang meninggalkan sholat, dia dituduh kufur. Kufur di sini, kalau saya lebih maknanya dia kufur. Tidak tergolong kafir, dia kufur. Kenapa? Karena kullu bani Adam khotta'un.
Wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti dia punya salah. Pasti punya salah. Kecuali para nabi. Para nabi dia maksum. Dia terhindar dari dosa. Bahkan guru-guru kita saja misalnya, ustaz kita yang kita anggap dia berilmu, dia juga punya salah. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya salah. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah dia bertobat. Karena saya senang sahabat saya di sebelah kanan ketika umroh, masya Allah, rajin banget sholatnya. Di Madinah belum aja udah sholat. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Nangis mulu dia Pak Ustaz. Nangis mulu, subuh-subuh ketemu saya, bos. Abang, saya kangen sama anak saya. Siapa namanya? Si Esan. Yang kedua, Esan 2. Masih aja. Lu mengamalkan amalan yang di sini nggak Pak? Apa? Mengamalkan amalan yang di sini nggak? Di waktu di Madinah. Ya di sini. Yang nyetok nenek-nenek. Mati seberangin. Itu mah dunia wingil. Ada guyonan. Canda. Tapi masih ada tuh. Dia kalau yang nggak tahu, jadi responnya suka nyetok nenek-nenek. Buat diseberangin ya Pak ya. Iya, buat amal soleh. Buat amal soleh. Bingung mau amal apa gitu dan nyetok nenek-nenek di rumah. Mau nyebrang, mau nyebrang. Dia nyekam di seberang. Baik, kita lanjut. Ya. Jadi bedakan itu. Nah, termasuk, saya jelaskan dulu. Ya. Karena bagi saya menggunakan satu pendapat yang mengatakan bahwa ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat dia tidak termasuk golongan kafir, tapi dia kufur maksudnya. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Betul ya? Jelas ya? Jadi teman-teman kalau meninggalkan sholat atau teman kita meninggalkan sholat, jangan langsung menjudge bahwa dia kafir. Bisa jadi dia tidak kufur karena dia tertidur. Orang yang tertidur dia bisa tetap menjalankan sholat ketika dia bangun. Ya, terus yang kolam ala salah diangkat pena, tidak dicatat amal seorang terhadap 3. Kapan itu? Jadi dia nggak mengerjakan sholat, dicatat, catatan dosanya tidak dicatatkan. Kapan dia? Anin nahi hatta yastaiqizo. Kalau dia lagi tidur, dia meninggalkan sholat, itu nggak dicatat tuh dosanya. Hatta yastaiqizo, sampai nanti dia bangun. Kemudian dia tetap tidak meninggalkan, tidak melaksanakan sholat, baru dicatat tuh dosanya. Tapi ketika dia bangun subuh, ketiduran, bangun jam 6:30, lewat dong subuh. Ketika dia bangun, dia ingat sholat subuh, dia laksanakan subuh, maka tidak dicatat dosanya. Gak bisa begitu, tidak dicatat dosanya. Terus dia anak sholat. Kemudian apa yang tidak dicatat lagi dosanya? Orang yang gila sampai dia sehat dari gila, sampai dia sembuh dari gila. Anisobi, anak yang masih baik hatta yahtalimat, sampai dia nanti faham ilmu agama, sampai dia nanti faham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang tidak baik, mana yang baik, dia bisa hatta yahtalim. Sehingga sampai dia berpikir benar, berpikir cerdas, dia sudah paham memahami mana-mana agama dan lain sebagainya. Begitu. Jadi bagi saya ini kalau salat hanya kekufuran, maka dia bisa bertobat. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa sholat yang kita tinggal atau yang tertinggal oleh kita itu bisa dikodok. Bisa dikodok. Jadi bukan hanya puasa saja, tapi sholat yang kita tinggal itu bisa dikodok. Misal sholat subuh tadi ketinggalan atau ketiduran, bangun dan dia tetap lupa, udah sholat belum, dia lupa. Maka pada saat dia teringat, dia mengkodok sholat. Begitu. Jadi masuk pada golongan kufur. Kalau itu kan lupa, tapi kalau sengaja ditinggalin maksudnya. Nah ini beda lagi. Ada lagi satu hadis. Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ayo amalin afdol. Amalan apa yang paling afdol? Di dunia ini amalan apa yang paling afdol? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Dua kemungkinan. Ada ulama yang menjelaskan sholat pada waktunya maksudnya adalah sholat di awal waktu. Sholat pada waktunya, sholat di awal waktu. Jadi
Masuk waktu aja dia sholat. Masuk waktu aja dia sholat. Ada yang lebih ringan menjelaskannya. As-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya, yang penting masih masuk waktu. Zuhur, harusnya sekarang jam 12 kurang 4 menit zuhur. Tiba-tiba karena ada satu kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan. Kalau ditinggalkan mendapatkan mudarat. Contoh, jam sholat zuhur ini penjaga satpam, misalnya security, penjaga keamanan. Dia tidak bisa meninggalkan tempatnya. Kenapa? Ya karena memang waktunya dia standby di situ dan dia harus menjaga. Dia menunggu waktu luang. Ternyata dia hapusannya jam 1 atau setengah 2. Kalau dia sholat tepat ke waktunya, ini pekerjaannya ditinggalkan, malah membawa kemudaratan yang lain. Ditinggalin nih kerjaan dia. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pencurian misalnya. Ada hal-hal yang ada kecelakaan dan sebagainya, misalnya di tempat itu ada hal yang tidak diinginkan, maka membawa kemudaratan kan? Maka dia boleh memundurkan tuh waktu sholatnya. Ini maksudnya ala waktiha, sholat pada waktu masing masuk waktu sholatnya. Ringan nggak memahami agama? Ringan nggak? Jadi kayak gitu. Jadi ada dua pemahaman. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, sholat tetap di waktunya. Kenapa? Karena ada hal lain yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Itu ya, jelas ya? Sampai situ. Nah, kemudian sholat itu adalah sesuatu yang nanti dihisab dulu paling awal dibanding amalan-amalan lain. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat seorang hamba itu adalah sholat. Wah, ada Ustaz Rike, Ustaz Rike. Masya Allah. Ustaz Salim, langsung salim bang, salim. Mic, pakai mic. Baru mulai. Mas Ustaz. Cek. Cek. Ada. Buka dulu. Mungkin sebelum lanjut kita suruh Ada. sama dulu bang, sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini kita bisa berkumpul di sini. Senang sekali saya bisa ada di kajian bersama Ustaz Nabi dan juga bersama Hibzi di ngaji ini luar biasa. Udah lama banget pengen ikut, cuman baru hari ini terketuk hatinya. Gitu, dan semoga kita yang hadir hari ini, semoga nanti insya Allah kita dipertemukan Allah di surganya nanti. Amin. Ya, mungkin itu aja dari saya. Maaf kalau saya telat, tadi ada sedikit kendala yang tidak bisa saya sebutkan. Kalau mau langsung baca aja dah chat saya sama istri saya, dia berantem. Astagfirullah. Belum kau udah bilang, kan ini dari Dubes AS ke Dubes AS. Memang berantem masih. Stand, bikin stand. Ini aja nih. Kopi. Ustaz, saya mau nanya dong Ustaz yang mengenai sholat jemaah tadi. Ya. Sholat jemaah dan sholat sendiri itu. Kalau misalkan kita menunda sholat untuk sholat berjemaah, apakah sama Ustaz? Maksudnya kita lagi Ada udah ya. Ini udah. Udah kalau masa jemaah sama istri gitu nggak menunda sholat berjamaah itu di waktunya nggak di awal waktu tapi jemaah sama istri gitu. Masalahnya tetap jamaah kan Ustaz. Jadi gini. Udah. Coba kasih dulu pertanyaan. Emang disuruh jawab. Aku salah Ustaz. Iya, kalau gitu bos. Misalnya kita kayak saya sholat isya gitu. Misalnya saya kerja nih kan, terus saya pengen kayak
Kalau saya kan di rumah tuh biar bareng sama istri terus kita janjian gitu misalnya biar dapat berjamaah sama istri. Contohnya kayak gitu. Nah itu tapi jadinya jam 11 jam 12 gitu. Itu hari itu sama. Ya. Sama kayak security kali kan bos. Ya, saya ngambilin gambarnya kalau ada orang punya kerjaan, dia tidak bisa melaksanakan sholat pada awal waktu, dia melaksanakan sholat tidak bisa melaksanakan sholat pada awal waktu karena ada udzur, maka dia mengundur waktunya, itu nggak ada masalah. Kan gitu. Nah, mengejar jamaah. oke. Ini saya pernah dengar satu pendapat dari seorang kiai besar ya, Gus Baha. Dia pernah menjelaskan kepada jamaahnya bahwa sesekali sholat di rumah berjamaah dengan istri. Sesekali sholat di rumah berjamaah dengan istri. Karena orang yang di rumah, istri itu sholat paling afdal di mana? Rumah. Di rumah. Bahkan dalam satu hadis di kamarnya. Perempuan tuh sholat paling afdal tempatnya di rumahnya. Tapi kalau di rumah terus dia dapat nggak pahala jamaah? Dapat nggak pahala jamaah? Tidak. Maka ada ijtihad Gus Bahadir mengatakan sesekali sholat di rumah berjamaah dengan istri agar istri kita tuh mendapatkan pahala sholat jamaah. Tahu nggak? Nah, jadi berbagi pahala. Nah, Nabi Muhammad pernah nggak sholat di rumah? Pernah nggak Nabi Muhammad sholat di rumah? Saya Pernah. Di mana sholatnya di rumah? Dalam beberapa hadis, ya, dalam beberapa matan hadis, teks hadis. Nabi itu kalau sholat maghrib berjamaah, itu sholat ba'diyah maghribnya di rumah. Tapi nggak berjamaah, nggak sholat ba'diyah maghrib nggak berjamaah. Tapi Nabi sholatnya di rumah. Sholat tarawih. Nabi kan sholat tarawih hanya beberapa hari saja di masjid. Setelah itu hari selanjutnya Nabi sholatnya di rumah. Jadi jangan sampai rumah kita juga menjadi tempat hunian yang tidak pernah kita simpel. Gitu. Jadi simpel saja. Jadi muslim memang afdolnya sholat berjamaah. Afdolnya sholat berjamaah. Tapi dalam satu kondisi, ya entah kondisi apa yang tidak bisa disebutkan, misalnya dalam keadaan yang sangat mendesak sehingga kita harus melaksanakan sholat di rumah, laksanakan. Yang terpenting adalah sholat itu dilaksanakan. Bahkan kalau tidak mampu dalam waktu di awalnya, di dalam waktu sholatnya, sebelum sampai waktu sholat yang lain, laksanakan sholat itu. Bahkan orang yang tertidur, yang meninggalkan sholatnya karena tertidur karena hal lain, misalnya, atau dalam perjalanan sehingga dia menjamaknya, kemudian menambah lagi dengan kosornya, dikurangin jumlahnya, dia boleh meninggalkan sholatnya, ya kan? Karena dalam keadaan tertentu tuh ya, karena tertidur karena yang lain, dia meninggalkan sholatnya. Tapi ketika dia bangun, yastaiqidhu minan naum, dia langsung melaksanakan sholatnya. Jadi sholat tuh melaksanakan pada saat kita ingat, terbangun dari tidur kita ingat langsung laksanakan. Islam semudah itu, ajaran Islam semudah itu. Yang terpenting adalah tidak meninggalkan sholatnya. Bahkan ada orang yang meninggalkan sholatnya, dia mengkodoknya. Boleh mengkodoknya. Sebagian ulama mengatakan boleh mengkodok sholat. Kok bisa mengkodok sholat? Ada nggak dalil yang membolehkan mengkodok sholat? Ada nggak dalil? Ada nggak sahabat mengkodok sholat? Kalau kita baca dalam sejarah, nah, kemudian dalam beberapa teks hadis, ini terjadi dalam perang Khandaq namanya. Perang Khandaq tuh perang parit. Kemarin kita ke Khandaq nggak? Enggak. Ke Masjid Khandaq nggak kemarin? Ziarah nggak kemarin? Ke Jabal Uhud? Ya. Kebun korma? Udah selesai. Makan bakso paling. Ke Kuba? Masjid Kuba. Jabal Khandaq Uhud, enggak? Kebun korma. Pulangnya lewat Khandaq nggak? Masjid Khandaq. Lewat di jalan doang dikasih tahu doang. Dikasih tahu ini Masjid Khandaq. Ini tinggal ada Berarti masjidnya. saya tidur, Bos. Khandaqnya nggak ada, udah nggak ada Khandaq. Khandaq tuh parit. Jadi dulu ada satu perang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq ini disebut juga dalam Al-Quran namanya perang Ahzab. Makanya dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Ahzab. Pernah dengar nggak surah Al-Ahzab? Ahzab itu bentuk jamak dari kata hizbun. Kita pernah dengar nggak sih? Beberapa tahun yang lalu namanya ada Hizbut Tahrir. Dengar nggak? Ya nggak? Hizbut Tahrir. Hizbun itu artinya kelompok, golongan, komunitas. Namanya hizbun. Partai.
namanya hizbun. Kalau ini hifzun, hifzi. Hismi. Enggak usah nama-nama ganti-ganti. Miss P. Apa itu? Beda lagi. Nah, ahzab itu dalam bentuk jamak dari hizbun. Hizbun, hizbani, ahzabun. Maka dalam Al-Quran namanya ahzab, surah Al-Ahzab, artinya kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Namanya gitu ya. Perang ini satu perang tapi dia punya dua nama. Nama pertama namanya Khandaq, nama yang kedua namanya Ahzab. Kenapa perang Khandaq? Karena perang ini pakai strategi parit. Jadi kota Madinah di tengah-tengah nih. Musuh dari depan. Gimana caranya untuk mengkanter musuh nih? Maka dibangun parit. Digali parit. Agar apa? Agar ini musuh dia nggak bisa masuk ke kota Madinah. Dia terjerembab dalam parit itu. Kan susah tuh. Kalau bangun benteng biayanya mahal. Bangun benteng biayanya mahal. Sekarang semen berapa sesak? 3 roda 65. 3 roda 65. Kalau semen Padang 55. 55. Tuh, kan lumayan. Lumayan. Berapa sak itu bangunnya? Apalagi zaman Nabi nggak ada 3 roda Pak Ustadz. Orang dulu kan pakai tanah liat kan gitu. Kan berhenti nggak di Museum Amudi? Museum Amudi ketika mau pulang ke Indonesia. Ya Allah. deketin. Ada kesempatan makan. Ketika kita pulang ke Indonesia tuh ada museum tuh di tengah jalan. Oh. Namanya Museum Amudi, museum zaman dulu. Itu kan kelihatan tuh bagaimana bangunan zaman dulu gitu. Itu kelihatan. Dia nggak pakai semen, pakai jerami apa tuh makan orang oat apa sih oat? Gandum tuh bahasa Inggris kan oat ya. Oat bahasa Arabnya kut tuh makanan pokok orang Arab tuh gandum. Jadi dia pakai jerami bekas gandum, tambahin pakai tanah liat, dipeperin ke tembok atau dia buat nyusun itu buat bikin rumahnya kayak gitu. Ini namanya kita lanjutin dulu ya. Namanya Khandaq. Dalam bahasa Arab Khandaq strateginya parit. Karena bangun benteng mahal dia gali parit. Nah, dalam Al-Qur'an namanya Ahzab. Ahzab itu perang orang-orang Madinah dia melawan kelompok-kelompok. Kalau Hizbun kan satu, Ahzab kan bentuk jamak. Berarti dia bukan melawan satu kelompok doang, enggak. Dia melawan kelompok yang banyak kelompok. Di antaranya kafir Quraisy, di antaranya orang-orang Yahudi yang ada di situ ya, orang-orang Yahudi kelompok apa gitu yang dia mau menyerang kota Madinah. Dan dia berserikat itu, kaum Ahzab itu berserikat dengan orang-orang yang memang dia mau menyerang kota Madinah. Jangan salah, Madinah itu bukan hanya orang muslim di dalamnya, bukan pada saat itu. Jadi di Madinah tuh ada Bani Quraizoh, ya, ada kaum Ansor yang muslim sudah masuk Islam, ada orang Muhajirin, ada orang-orang banyak, ada orang Nasraninya juga, ada orang Yahudinya juga. Mereka banyak yang tinggal di Madinah bukan hanya orang muslim. Tapi orang-orang di luar Madinah dia ingin menghancurkan kota Madinah, maka gunakan parit. Disebut Ahzab karena orang Madinah melawan kelompok-kelompok yang banyak ini. Gitu. Nah, pada saat perang Ahzab, Nabi berpesan pada Sayyidina Umar. Apa pesannya? Jangan kalian sholat asar kecuali kalian sampai nanti di pemukiman Bani Quraizoh. Kalau tidak salah begitu ya bunyinya. Ketika itu pada saat perang Ahzab itu kan perang sampai sore. Ketika perang sampai sore, sahabat ini dalam peperangan tidak mungkin dia sholat karena dalam kondisi tegang dong perang. Gimana kalau kita perang? Kita lagi perang nih. Waduh, azan lagi, malah rispo azannya cepat banget lagi. Lagi sholat kita perang dulu apa lagi perang kita sholat dulu apa perang dulu? Lah kalau kita sholat kita habis ini. Maka dalam keadaan demikian itu sholat asarnya dimundurin. Tidak tepat pada waktunya. Mundur tuh waktu sholat asarnya. Bukan waktunya tetap, tapi mengerjakan sholat asarnya mundur. Sampai akhirnya datang waktu maghrib.
Ketika datang waktu maghrib bagaimana? Asarnya belum dikerjain pada saat itu. Pada saat perang Khandaq itu asar tidak dikerjakan pada waktu sholatnya, pada waktunya, tetapi sampai datang waktu maghrib. Kemudian Umar bin Khattab dan sahabat lain, kapan dia melaksanakan sholat asar? Kapan? Dia laksanakan sholat asar setelah melaksanakan sholat maghrib. Datang waktu maghrib, sholat maghrib. Setelah itu mereka melaksanakan sholat asar yang diqodho. Asarnya diqodho. Dalil inilah kata para ulama yang membolehkan kita mengqodho sholat. Jadi kita ingat nih, kita udah berapa tahun nih? Kalau puasa kan Bang Rizwa tahu, puasa 2 tahun lalu berapa kali ditinggalkan, misalnya gitu. Kan kehitung tuh. Apalagi waktu podcast di Close the Door, emang di situ mah dicecer pisan. kagak puasa kan ketahuan. Kalau puasa kita, lu ingat kayaknya puasa tahun ini saya meninggalkan 10 waktu, 10 hari. Tahun ini meninggalkan 10 hari, diqodho. Tapi kalau sholat kadang-kadang kita lupa. Maka kita mengqodho sholat kita boleh. Gimana caranya? Kita lupa nih. Saya berapa waktu ya saya tinggalin sholat zuhur saya? Berapa waktu ya saya tinggalin sholat asar saya? Berapa waktu ya saya tinggalin sholat subuh saya? Gimana cara mengqodhonya? Kadang mengqodho jangan ingat, sholat aja males, apalagi kadang-kadang mengqodho. Bener nggak? Udah males, udah capek. Sholat 2 rakaat subuh aja udah capek, udah males lagi diri. Habis zuhur aja udah males lagi diri. Ba'di aja nggak dilaksanain, bagaimana mau qodho gitu kan? Nah, ini pesan dari para ulama kita, kalau mau sholat qodho, laksanakan habis sholat fardunya. Kadang kita ngelihat nih ada, kok orang habis sholat zuhur dia sholat lagi yang 4 rakaat. Kita tahu tuh, pasti qodho tuh. Qodho pasti itu. Habis sholat asar kan nggak ada sholat lain. Habis sholat asar dan sholat subuh tidak ada sholat. Makanya tidak ada ba'diyah asar. Tidak ada ba'diyah subuh, nggak ada. Sholat subuh, setelah sholat subuh nanti baru ketemu sholat namanya sholat apa? Syuruk. Masya Allah. Sholat syuruk. Isyraq, waktu isyraq. Sholat syuruk, sholat pada saat matahari terbit. Namanya syuruk. Syuruk tuh syarqiyun, artinya timur. Jadi matahari terbit dari timur. Ketika matahari dia mulai terbit dari timur, masuklah sholat syuruk atau isyraq, waktunya isyraq. Ya, sholat syuruk, sholat isyraq orang nyebutnya begitu. Sholat isyraq atau syuruk ini dia sama juga seperti sholat duha. Jadi yang menentukan waktu duha, waktu pagi pada saat matahari terbit. Syuruk, isyraq sama sholat duha sama, dia juga masuk sholat itu. Nah, jelas ya maksud saya. Jadi simpel banget kan sih Islam. Simpel. Kita nggak bisa ambil yang ini, kita ambil yang ini, ambil yang ini, ambil yang ini. Sampai kita meninggalkan sholat, kita masih bisa mengqodho sholat kita. Jadi nggak ada lagi alasan untuk meninggalkan sholat sebenarnya. Benar nggak Bang? Benar. Gila bener. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Sholat yang tertinggal aja masih bisa kita qodho. Simpel nggak ada Islam. Makanya kadang ada orang teman kita nih yang non muslim, ayo masuk Islam gampang. Enggak, gue ribet nanti gue sholat ini, gue belum sanggup gue. Ada gitu kan? Sebenarnya kita sendiri yang Islam memudahkan. Islam tuh mudah banget. Gampang banget, cuma jangan gampang-gampangin gitu loh. Ini Islam mudah tapi jangan mudah-mudahin. Jadi jangan ngambil yang paling mudah. Aku ambil yang paling mudah aja deh. Ambil yang paling mudah. Saya tanya, kita kalau nggak haji, kita masih Islam nggak? Masih. Kita kalau nggak umrah masih Islam nggak? Masih. Kita kalau nggak puasa Ramadan masih Islam apa kagak? Masih. Kita kalau nggak zakat masih Islam nggak? Kebangetan. Enggak, kita kalau nggak zakat masih Islam nggak? Masih Muslim nggak kita? Masih. Kita kalau nggak sholat masih Muslim nggak? Masih. Cuma nggak ada tiangnya. Iya. Kita kalau nggak syahadat masih Muslim nggak? Tidak. Jadi intinya pondasi yang paling penting adalah syahadat. Keduanya sholat, ketiganya zakat, yang keempatnya puasa, baru haji man istata'a ilaihi sabila. Pondasi paling penting syahadat. Tapi kalau pondasi doang, kalau nggak ada tiang nggak berdiri kan? Benar nggak? Tiang tambahin lagi zakatnya, nih atapnya zakatnya.
tambah lagi puasanya, menyempurnakan itu haji dan umrohnya. Sempurna tuh Islam kita. Pokoknya sholat penting, tapi jangan jadiin beban. Kenapa? Orang kalau dia sholat masih beban, masih dianggap beban, itu dia berarti menilai sholat hanya kewajiban, bukan kebutuhan. Ya, saya ulang nih bang, kalau orang sholat itu masih dianggap beban, berarti sholat itu masih dinilai kewajiban, bukan kebutuhan. Sama kayak orang berumah tangga, kalau gaji, kalau kerja dianggap kewajiban, dia beban. Kerja nih, pokoknya harus kerja. Kenapa? Karena kewajiban kita kerja, beban dia. Kalau nggak ada punya kerjaan dia pusing, ya nggak? Tapi kerja tuh dianggap bagi dia dianggap kebutuhan. Saya justru kalau nggak kerja badan saya sakit nih. Saya kerja, kenapa? Karena kebutuhan saya. Tapi kalau makanya sholat kalau dia dia maknai sebagai kebutuhan. Gua kalau nggak sholat kayaknya hampa ya, kayak Bang Risma tadi itu. Gua kalau nggak sholat kayaknya ada yang kurang dalam kebutuhan. Itu kebutuhan lagi, berbicaranya bukan lagi kewajiban. Di atas kewajiban tuh kebutuhan. Kayaknya gua udah siang nih, udah dikit lagi zuhur nih. Gua harus menghadap Allah nih. Kenapa? Masya Allah. Karena itu kebutuhan, bukan kewajiban. Bener nggak? Orang kalau udah menikmati sholat itu sebagai kebutuhan, dia tinggalkan hal yang lain. Udah dia adzan Allahu Akbar, dia ambil yang di awal waktu. Kenapa? Karena kebutuhan, bukan kewajiban. Karena kebutuhan. Makanya kayaknya habis sama lu doang bang ini bang. Jadi posisinya begitu ya? Iya Pak Ya, Ustadz. sementara itulah saya. Nah Pak Ustadz, ini masih sempat nggak Pak Ustadz kalau misalnya kita coba praktekin gimana sholat yang kalau nggak sempat kita lanjutin besok, sekarang tanya jawab atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Saya bisa contohin sedikit. Oke, berarti sama nih Regen, tugas Regen. Oke. Regen sholat, selama ini lu sholat kayak gimana, nanti Pak Ustadz yang koreksi ya Pak Ustadz ya? Sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah dalam gerakan sholat. Rukun jika tidak dikerjakan dia batal sholatnya. Kalau wajib dia kerjakan, itu menyempurnakan sholat dia. Ditambah sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jelas tuh ya? Ya. Kayak rukun sholat ada berapa? Berapa Gen? Dalam ilmu fikih, sholat itu ada 13 rukunnya. Takbir. Rukun pertama takbiratul ihram. Ya. Takbir Gen. Oke. Rukun pertama niat dulu sebenarnya. Ya. Yang pertama niat. Niat itu